kami mempresentasikan tentang threat level paralel. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan kelompok saya dulu. Saya sendiri Hans Kristianto, sebelah saya ini Jegi, dan ini Hartono. Pertama, kita akan menjelaskan dulu tentang konsep thread. Thread itu apa sih? Thread itu adalah perkembangan proses dari sebuah komputer itu dibagi potongannya untuk mempercepat waktu berjalannya sebuah proses. Permasalahannya itu pengembangan prosesor yang semakin cepat, pengembangan memori lebih kepada ukuran, kecepatan memori tidak dapat mengimbangi kecepatan prosesor, terjadi bottleneck pada prosesor karena memori tidak dapat mengangkut data lebih cepat, prosesor lebih banyak diam. Solusinya caching, pre-caching, multi-threading, DDR SDRAM, Rambus, processing in memory. Sinkronisasi thread. Suatu proses pengendalian akses dari sumber daya terbagi pakai shared resource oleh banyak thread sedemikian sehingga hanya satu thread yang dapat mengakses sumber daya tertentu pada satu waktu. Dalam aplikasi multi-thread yang tidak tersinkronisasi sangat mungkin terjadi adanya satu thread memodifikasi suatu objek yang dipakai bersama pada saat thread lain sedang dalam proses menggunakan atau mengupdate dengan objek tertentu. Objek lock. Mekanisme objek lock menjalankan aturan-aturan sinkronisasi berikut. Yang pertama itu suatu thread harus memperoleh objek lock yang diasosiasikan dengan suatu sumber daya terbagi pakai. Sebelum dia dapat memasuki sumber daya terbagi pakai tersebut, sistem runtime memastikan bahwa tidak ada thread lain yang dapat memasukkan sumber daya terbagi pakai. Jika suatu thread sedang memegang objek lock yang diasosiasikan dengan sumber daya terbagi pakai tersebut, jika suatu thread tidak dapat dengan segera mendapatkan objek lock, maka dia harus menunggu sampai lock tersedia. Objek lock pada saat suatu thread berada di dalam suatu sumber daya berbagi pakai, sistem runtime memastikan bahwa objek lock juga dilepaskan. Jika suatu thread lain sedang menunggu objek lock ini, ia dapat diproses untuk mendapatkan lock agar memperoleh akses ke sumber daya terbagi pakai tersebut. Lalu karena kalau paralel itu merupakan proses yang dibagi-bagi menjadi thread yang tadi lalu dijalankan secara paralel. Sering ditemukan aplikasi yang perlu dijalankan independen, tugas yang tidak berubah. Misalnya lagi input data, ada proses dalam memori sama prosesornya yang butuh dilakukan secara bersama. Jadi nanti karena paralel itu akan membagi prosesnya dan dijalankan secara paralel. Jenis aplikasi yang sering ditemukan itu biasanya itu yang memiliki beban yang tinggi seperti web yang sering diakses dengan jumlah besar. Nah ini contohnya tuh kalau yang pertama sebelah kiri itu nanti satu proses cuma satu alur proses yang dari 1 mau ke 3 dari 2 itu juga mau ke 3. Kalau bikin dari thread level paralel nanti di bagian kanan itu jadi lebih singkat satu proses ke bawahnya, jadi waktunya itu akan disingkat jika dilihat secara waktu. Dan jika dilihat secara memori itu dari 3 kotak ke bawah, jika dilakukan secara paralel nanti dia akan menghemat. Jadi seperti ya, bahwa yang bagian kiri itu contohnya itu cuma 1 core, di kedua itu sudah 2 core, yang ketiga itu setidaknya sudah ada 3 core. Jadi akan dilakukan 3 proses secara bersamaan. Dia akan menghemat memori dan menghemat waktu. Memori dari komputer komputasionalnya itu ada 3. Satunya itu model fungsional yang terdiri dari fungsi dan operasi, aplikasi fungsi, dan komposisi fungsi. Fungsi dapat mengambil fungsi lain sebagai argumentasi dan mengembalikan fungsi sebagai hasil. Suatu program ada koleksi definisi fungsi-fungsi dari suatu komputasi ada aplikasi fungsi.
Lalu yang kedua itu model logikanya terdiri dari satu set nilai-nilai, definisi berhubungan dengan kesimpulan logis. Program yang terdiri dari definisi berhubungan dengan suatu komputasi adalah suatu bukti. Jadi itu model logikanya. Model imperatifnya itu terdiri dari satu set nilai-nilai yang mencakup suatu keadaan dan operasi tugas untuk memodifikasi pernyataan. Jadi pernyataan itu adalah set pasangan nilai utama dari konstanta dan variabel. Kemudian terdiri dari urutan tugas dan suatu komputasi tersendiri dan dari urutan pernyataannya. Jadi nanti dia akan memproses proses-proses dari urutan itu menjadi satu proses. Lalu arsitektur multithread-nya itu menjadi terbagi dua, yang temporal multithread yang dimana prosesor itu akan bergantian menjalankan satu thread dan simultaneous multithread di mana dia akan melakukan secara bersama. Dalam temporalnya itu juga terbagi menjadi processor thread yang hanya akan menjalankan satu thread dalam satu waktu. Jadi nanti dia lebih pentingin lebih cepat dalam satu thread, tapi harus cepat dalam perpindahan data ketika akan melakukan thread yang lain. Jadi threadnya itu harus siap, cepat dan efektif dalam mengganti data-data yang ada di belakangnya. Lalu ada frame reader itu lebih mirip dengan thread, jadi dia akan membaginya secara rata tapi tersusun menjadi satu thread. Lalu ada simultaneous multithread-nya itu dapat menjalankan menjadi satu thread. Semua thread itu akan dijalankan secara bersamaan dengan jumlah kemampuan prosesor yang sendiri juga, dan tetapi dapat menurunkan kinerja jika salah satu sumber daya itu mengalami bottleneck, di mana memorinya itu tidak sanggup dalam memberikan data, tidak sanggup dalam menyamai kecepatan prosesor dalam memberikan data. Lalu dikatakan keamanannya itu juga masih diragukan tentang kepastian. Lalu ini tentang Von Neumann. Von Neumann itu memiliki itu sistem komputer yang arsitektur yang memiliki 3 jenis dasar, yaitu prosesor yang merupakan pusat dari kontrol dan pemrosesan instruksi pada komputer. Jadi di sini akan dilakukan semua proses-proses input-outputnya ke memori dan nanti akan memberikan hasil adalah output. Memorinya itu untuk menyimpan data dan nanti sebagai alur data yang akan diambil oleh prosesor dan akan diproses di prosesor. Input output itu merupakan media untuk menangkap respon dari luar. Inputnya itu misalnya seperti keyboard dan mouse-nya itu, lalu dia akan memberikan output yang misalnya seperti layar atau ada perangkat seperti yang lain. Lalu ini contoh arsitekturnya itu ada memori, dan yang untuk kontrol URL-nya itu merupakan satu paket dari prosesor, dan itu ada output yang kita akan masuk ke akumulator, diproses ke ini logika analitika. Nanti kontrolnya itu untuk mengontrol bagaimana yang dilakukan terlebih dahulu untuk mengontrol prosesnya sebelumnya. Nah ini selanjutnya program menjelaskan arsitektur data flow. Arsitektur data flow ini berkaitan dengan program Neumann, karena tidak mengikuti program komputer atau yang struktur integriti dan pelaksanaan instruksi semata-mata ditentukan berdasarkan ketersediaan argumen input dengan petunjuk, sehingga rute eksekusi instruksi tidak dapat diprediksi. Arsitektur data flow ini telah berhasil diimplementasikan dalam perangkat kelas khusus seperti dalam pengolahan sinyal digital, jaringan routing, pengolahan grafis, telemetri, dan data warehouse. Hal ini juga sangat relevan dalam bagi arsitektur software yang termasuk engine design database dan perangkat kerja komputasi paralel. Ini terdapat 2 bagian data flow. Pertama, static data flow. Itu terjadi apabila setiap input mempunyai masing-masing token dan outputnya kosong. Yang kedua, dynamic data flow terjadi apabila setiap input mempunyai token dan ada ataupun tidak adanya token dalam output tidak dipermasalahkan.
Setiap pengembangan harus dapat mengeksekusi paralel sebagai bagian substrat yang terpisah. Ini hybrid multi-thread. Hybrid teknologi multi-threaded arsitektur adalah bersama arsitektur memori menggunakan prosesor, superkomputer, dan buffer data atau hardware yang didinginkan. SRAM buffer semiconductor atau nitrogen cair didinginkan. Memori RAM semiconductor, DRAM, dan hologram atau penyimpanan. Sistem ini akan diintegrasikan dengan cara optik interkoneksi termasuk paket switch jaringan canggih ke sela yang banyak dalam memori utama. Tujuan dari hybrid kita ini adalah mengevaluasi potensi teknologi superkonduktor dalam kombinasi dengan memori semikonduktor dan jaringan optik untuk mencapai tingkat petaflops perhitungan skala dalam dekade berikutnya. Evaluasi teknologi hybrid ini untuk komputasi kinerja yang sangat tinggi akan menunjukkan manfaat relatif dari teknologi campuran terhadap struktur teknologi tunggal. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.